Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina ya Allah ya Rahman Rahim. Amma ba'd. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Yang pertama mungkin Ana mau minta maaf atas keterlambatannya ya. Harusnya jam setengah 10 saya hadir ke sini, tapi sampainya itu jam setengah 11. Saya minta maaf sebesar-besarnya untuk anggota senat dan juga untuk para peserta. Kebetulan Ana lagi ada hakah dan tadi Mustasfa Husinnya itu macetnya luar biasa seperti yang udah kita ketahui. Oke. Jadi sebelumnya Ana sebenarnya itu ada menyiapkan semacam talkhisan gitu. Cuman karena memang waktunya antara selesai bimbel dan Murajaah Kilat ini mungkin agak mepet, Ana masih belum bisa merampungkan dan belum bisa merapikan yang Ana sebut semacam talkhisan ini. Jadi mungkin nanti sama-sama kita lihat di muqarrar masing-masing aja. Cuman nanti karena ini namanya Murajaah Kilat, kalau dimaksudkannya itu untuk mengulang muqarrar keseluruhan itu nggak mungkin, karena di kuliah aja itu ngulang muqarrar atau satu maddah itu habis waktunya berapa bulan, 3 bulan. Kita mau ngide mau habisin muqarrar itu kapan, 5 jam, 6 jam, ya udah pasti nggak efektif kan. Jadi tujuan Murajaah Kilat ini sebenarnya bukan untuk memahamkan yang belum paham, tapi intinya itu adalah mengulang apa-apa yang udah paham dan sedikit memahamkan yang tidak paham, dan juga istilahnya tasbih sesuatu secara umum lah istilahnya. Namanya aja murajaah. Berarti yang udah ada kita murajaahkan, bukan yang belum ada kita murajaahkan. Itu intinya. Jadi mungkin nanti dalam penyampaian Murajaah Kilat ini banyak halaman yang terloncat-loncat dan mungkin banyak i'tirad ataupun rudud daripada syarih ini yang tidak kita sampaikan untuk keefektifan dan waktu dan juga menghemat penggunaan waktu. Jadi banyak nanti akan yang kita loncat-loncat. Tujuan utamanya adalah untuk mentakrir apa yang sudah kita pahami dari muqarrar ini secara umum, yang mana misalkan satu hadis ini apa-apa aja hukum ataupun pembahasan yang ada dalam hadis ini kita murajaahkan sekarang, supaya lebih sabit ketika ditanyakan kita nggak blank, dan secara umum kita tahu setiap hadisnya itu tergantung hukum apa-apa saja. Itu tujuannya. Jadi insya Allah ini karena ada 2 versi muqarrar. Yang satu punya Banin itu jumlah halamannya 218 dan punya Banan itu jumlah halamannya 168 ya. 168 ya. 168 dengan cover ya. Jadi mungkin nanti harus fokus sedikit ketika kita loncat-loncat muqarrarnya itu untuk supaya tidak hilang, supaya tidak ketinggalan ya. Mungkin langsung kita masuk saja ke muqarrar insyaallah.
mukadimahnya dulu. Kitab ini kitabnya Nailul Awtar, syarah Al-Muntaqa min Akhbaril Mustafa. Musannif ataupun punya sahibul kitab Al-Muntaqa min Akhbaril Mustafa itu adalah Abul Barakat Majududdin Al-Ma'ruf bi Ibni Taimiyah Al-Jadd. Jadi beliau merupakan kakeknya daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau wafat pada tahun 652 Hijriah. Kemudian syarih, yaitu pengarang kitab Nailul Awtarnya sendiri itu bernama Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Ini didengar aja dulu, nanti untuk tafsirnya bisa dilihat di muqarrar masing-masing di awal halaman. Kalau di Banin halamannya 7, kalau di Banat di halaman 6. Nah, itu untuk terjemah lengkapnya. Syarih sahibul kitab Nailul Awtar itu bernama Muhammad bin Ali Asy-Syaukani yang meninggal pada tahun 1250 Hijriah. Dan ada beberapa mustalahat yang kadang mungkin nanti ditanyakan oleh dokter mungkin terkait dengan kitab ini. Itu ada beberapa mustalahat, itu juga ada di kitab di halaman sebelum halaman terjemah. Yang pertama adalah mustalah akhrajahu, yang bermakna sebuah hadis itu di takhrij atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Imam Ahmad kalau akhrajahu. Kemudian mustalah muttafaqun alaihi, itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad. Beda dengan yang kebiasaan jumhur, kalau muttafaq alaihi di jumhur itu adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim saja. Kemudian mustalah rawahul khamsah, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, 5 orang. Kemudian mustalah rawahul jamaah, itu yang diriwayatkan oleh kelima yang tadi ditambah dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian kita masuk ke hadis pertama. Ya, halaman 11 muqarrar Banat, 15 muqarrar Banin. Hadisnya an Abi kita Taharah babul miyah babu tahuriyati ma'il bahri wa ghairi. Hadisnya an Abi Hurairah qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma' fa in tawadda'na bihi 'atishna afa natawadda'u bima'il bahri faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Rawahul khamsah wa qala Tirmidzi hadza hadisun hasan sahih. Di hadis ini ada beberapa hal yang perlu kita tengok. Yang pertama itu adalah terjemahnya Sayyidina Abu Hurairah. Di ta'liq ada ismuhu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Ini kita singkat saja supaya cepat. Kemudian ruya anin Nabi 5374 hadis. Beliau meriwayatkan daripada Nabi 5374 hadis. Ada dua ashabihi ya belum tamanumiyah. Jadi murid-murid daripada Abu Hurairah ini dikatakan berjumlah 800 sampai 800. Kemudian aslama fis sabi'ah lil hijrah. Beliau masuk Islam itu pada tahun ke-7 Hijrah. Wa asya ma'an Nabi qariban 4 sanawat, dan hidup bersama Nabi itu dan meriwayatkan daripada Nabi sekitar 4 tahunan. Kemudian ada syubhat di ta'liqnya itu dokter mendatangkan rad terhadap syubhat Sayyidina Abu Hurairah. Singkatnya, di ta'liq Banan nggak ada, di ta'liq Banin ada. Mungkin bisa dicatat untuk tambahan saja bagi Banan. Ada beberapa umurul lati ja'ala riwayatuhu li hadzal adad al-mansub ilaihi amran tabi'iyyan ghairu mustaghrab. Itu di Muqarrar Banin ada di halaman 17 sampai 23.
Mungkin kita ambil poin umumnya saja. Nanti untuk detailnya bisa dibaca sendiri. Intinya ada syubhat yang datang kepada Abu Hurairah mengatakan kok bisa Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis lebih banyak daripada sahabat lain. Padahal beliau itu masuk Islamnya telat dan hidup bersama Nabi cuma 4 tahun. Ada beberapa umurnya. Yang pertama itu adalah mulazamatuhu tammah lirrasuli wa adamun syighalihi bil ilmi. Mulazamatuhu tammah lirrasuli wa adamun syighalihi bil ilmi, yaitu mulazamahnya Abu Hurairah kepada Rasul itu, dan beliau itu tidak ada yang mengganggunya selain cuma untuk meriwayatkan daripada Nabi dan mencari ilmu daripada Nabi. Yang kedua, irsuhu syadid ala talabil ilm, bahwasanya Abu Hurairah itu memiliki keinginan yang besar dalam menuntut ilmu dan meriwayatkan hadis daripada Rasul. Yang ketiga, jur'atuhu fi talabil ilmi wa su'alu amma aghlaqa alaihi masail, dan sebab ketiga itu bahwasanya keberanian beliau, jur'atuhu fi talabil ilmi wa su'alu amma aghlaqa alaihi masail, dan bertanya kepada Rasul apa-apa yang tidak beliau pahami. Itu sebab ketiga. Sebab keempat, doaun Nabi bi ayyahfadha wa yutqina, dan Nabi pernah mendoakan Sayyidina Abi Hurairah itu supaya diberikan hafalan dan juga dimungkinkan hafalannya. Kemudian sebab yang lain, hirsuhu ala nasri hadisin nabawi wa riwayatuhu, bahwasanya Sayyidina Abi Hurairah itu sangat gencar, sangat rutin menyebarkan hadis yang beliau riwayatkan daripada Nabi. Beliau ajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain maupun tabi'in yang lain. Kemudian sebab yang lain juga, ta'akhurul wafah jiddan ba'da Rasulillah, yaitu Abi Hurairah hidup dengan umur yang panjang. Asya khamsina sanah ba'da wafatin Nabi, beliau itu hidup 50 tahun setelah wafatnya Nabi. Makanya banyak hadis yang sampai dan dibukukan kemudian oleh para rawi karena umur beliau yang sangat panjang. Kemudian sebab yang lain, annahu aqama fil Madinah al-Munawwarah, bahwasanya Sayyidina Abu Hurairah itu tinggal di Madinah Munawwarah, yang mana pada saat itu Madinah Munawwarah menjadi pusat keilmuan setelah wafatnya Nabi. Itu sebab-sebab yang menolak syubhat daripada Abu Hurairah, kenapa beliau bisa meriwayatkan lebih banyak hadis daripada sahabat-sahabat yang lain. Kemudian dalam hadis ini dijelaskan tentang bab taharah, halaman 12 Muqarrabanat, halaman 24 Muqarrabanin. At-taharatu yajuzu an takuna masdar tahura al-lazim bimakna tahir. Taharah bisa bermakna tahura yang merupakan fi'il lazim yang maknanya itu adalah at-tahir, sesuatu yang suci, al-wasful qa'im bil fa'il, yaitu sifat yang ada pada fa'ilnya. Berarti ketika dikatakan tahurul ma', misalkan tahurul ma', berarti maknanya adalah air itu suci saja. Dan taharah juga bisa diartikan dengan makna tahara yang muta'addi, yang mana maknanya nanti itu adalah al-mutahhir, yang menyucikan. Berarti taharah bisa dipakai untuk dua makna, bisa dipakai untuk makna tahir, bisa dipakai untuk makna mutahhir. Kalau mutahhir adalah al-athar al-qaim bil maf'ul, yaitu asar yang ada pada maf'ul. Ketika dikatakan al-ma' mutahhir, berarti air itu memberikan efek suci kepada yang dikenakannya. Berarti tahir itu suci, mutahhir itu menyucikan. Kemudian halaman selanjutnya, makna taharah
Kalau di mana masih di halaman yang sama. At-taharatu fil lughah an-nadhafatu wa tanadzufu 'anil aqdar. Tahar secara bahasa itu adalah bersih dan suci daripada kotoran. Wa fi syari' sifatul hukmi hatta thubutu li mausufiha jawazu sholati bihi aw fihi aw lahu. Sedangkan secara syariat atau istilah itu taharah adalah sifat yang hukmiyah tidak bisa dilihat, tathbutu li mausufiha yang mana yang bersifat dengan sifat ini itu membolehkannya sholat bihi, yaitu dengan sesuatu yang bersifat dengan suci itu, au fihi atau di tempat yang bersifat dengan suci itu, au lahu atau bagi orang yang bersifat dengan suci itu. Wa qauluhu lanjut lagi di Muqarrabatin halaman 15. Di Muqarrabatin halaman qauluhu sa'ala rajulun di halaman 29. Qauluhu sa'ala rajulun, dan rajul di sini ada banyak riwayat yang menamakannya. Waqa fi ba'di turuqil allati taqaddama ana ismuhu Abdullah. Itu riwayat pertama mengatakan bahwasanya namanya adalah Abdullah, yaitu menurut Ibnu Baskawal wa bi isnadihi. Yang kedua, auradahu Tabarani fi man ismuhu Abdun, namanya Abdun. Wa tabi'ahu Abu Musa al-Hafiz al-Asbahani qal, nama rajul yang bertanya kepada Rasul adalah Abdun Abu Zam'ah al-Balawi. Arti itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan qila ismuhu Ubaidun bin Tasghir, nama rajul tersebut adalah Ubaidun. Qauluhu huwa tahuru, tahur itu ada perbedaan pendapat dalam memaknakannya. Ba'du ashabi Abi Hanifah, tuhaka ba'du ashabi Abi Hanifah an Malik wa ba'du ashabi Abi Hanifah anna tahur wa tahir. Tahur itu bermakna tahir. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Apa dalil mereka? Ustaz, itu pendapat kedua. Pendapat yang pertamanya, huwa tahur, qauluhu huwa tahur qad taqaddama fi awal kitab dhabtuhu wa tafsiruhu wa 'inda Syafi'iyah al-mutahhir. Itu pendapat pertama. At-tahur maknanya ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad mengatakan maknanya adalah al-mutahhir. Sedangkan ba'du ashabi Abi Hanifah mengatakan maknanya adalah at-tahir. Ketika dikatakan al-ma'u tahurun wal hillu maitatuh. Nah, makna tahur di situ ada dua pendapat ulama. Ada yang mengartikan bahwasanya dia itu tahir saja. Itu adalah pendapat ba'du ashabi Abi Hanifah wa hukiya an Malik. Dan ada yang mengartikannya at-tahur itu maknanya adalah al-mutahhir juga, berarti suci dan menyucikan. Apa dalil mengatakan bahwasanya tahur itu menyucikan? Mereka berdalil bi anna al-lafdha wahtajjal awwaluna bi anna hadhihi al-lafdha ja'at fi lisani syara' lil mutahhir. Bahwasanya lafaz at-tahur ini datang dari Al-Qur'an itu dengan makna al-mutahhir. Ka qaulihi ta'ala ma'an tahura. Air hujan wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Jadi air hujan di sini suci, begitu pula di sini dengan air laut. Berarti maknanya adalah suci juga menyucikan. Kemudian dalil keduanya, itu dalil yang pertama. Dalil yang keduanya yang mengatakan bahwasanya makna daripada tahur itu adalah
al-mutahhir adalah wa aidan as-sa'ilu innama sa'ala an-nabiyya 'anit tatahhur bima'il bahri la an taharatihi. Yaitu orang yang bertanya kepada Nabi itu menanyakan apakah boleh berwudu. Nah, bukan menanyakan apakah air ini suci, tapi mengatakan apakah air ini boleh dipakai untuk berwudu. Yang berarti maknanya adalah apakah air ini juga menyucikan. Maka makna daripada tahur di sini, jawaban daripada Nabi, maknanya adalah air ini suci lagi menyucikan. Karena pertanyaan itu adalah tentang wudu. Dan juga dalil mereka wa yadullu ala dzalika aidan qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi bi'ri Buda'ah, hadis nanti innal ma'a tahurun li'annahum innama sa'alu 'anil wudu'i. Sama juga kayak dalil yang kedua tadi di bi'ri Buda'ah, jawaban Nabi innal ma'a tahurun, yang bermakna itu adalah menyucikan juga, karena pertanyaan di hadis bi'ru Buda'ah nanti juga tentang wudu. Kemudian di hadis ini juga muncul fa'intil, di bawahnya dikit, fa'intil kaifa syakku fi jawazil wudu bima'il bahr. Bagaimana para sahabat bisa ragu untuk bersuci dengan air laut? Al-jawab, qulna yuhtamalu annahum lamma sami'u qawlahu sallallahu alaihi wasallam la tarkabil bahra illa hajjan aw mu'tamiran aw ghaziyan fi sabilillah fa inna tahtal bahri naran wa tahtan nari bahran. Jadi ada riwayat daripada Rasulullah, beliau bersabda la tarkabil bahra, merupakan larangan untuk berlaut kecuali untuk haji ataupun mu'tamir. Dari hadis tersebut para sahabat berangkat mengira bahwasanya larangan tersebut juga berlaku untuk larangan memakai air laut untuk bersuci. Maka di hadis ini para sahabat menanyakan, bolehkah bersuci dengan air laut? Dan kemudian Rasul menjawab dengan innal ma' tahur hillu maitatu. Dan juga muncul syubhat di sini, fa'intil lima lam yujibhum bina'am hina qalu afana tawadda'u bihi. Kenapa Rasul di sini tidak menjawabnya dengan na'am? Tapi menjawab dengan kata-kata huwa tahuru mahu illul maitatu. Jawabnya adalah li'annahu yusiru muqayyadan bihalid darurah wa laysa kadzalika. Karena dengan jawaban na'am itu menunjukkan bahwasanya penggunaan air laut itu cuma terbatas kepada keadaan darurat saja, yang mana kenyataannya tidak seperti itu. Wa aidan fa innahu yufhamu min al-iqtisari 'ala al-jawab bi na'am annahu innama yatawaddau bihi faqat. Jikalau Rasul menjawab dengan na'am, takutnya akan dipahami oleh para sahabat kebolehan menggunakan air laut itu cuma hanya berwudu saja. Wala yatatahharu bihi li baqiyatil ahdas wal anjas. Tapi tidak bisa dipakai untuk menyucikan daripada selain itu, daripada selain wudu. Seperti menyucikan najis dan kotoran-kotoran lain. Makanya Rasul di sini menjawab at-tahuru ma'uhu hillul maitatu, supaya itu mencakup segala jenis taharah, baik itu wudu maupun taharah terhadap aghzar yang lainnya. Di sini juga warid hukum taharah bima'il bahri,
di halaman 17. Banding di halaman 31. Qala fil badril munir fil hadisi jawazut taharati bima'il bahri wa bihi qala jami'ul ulama illa ibna Abdul Barri wa ibn Umar wa Sa'id bin Musayyab. Ada dua pendapat dalam hukum taharah dengan ma' bahr. Yang pertama itu seperti yang disampaikan di sini, jawazut taharah bima'il bahri wa bihi qala jami'ul ulama illa ibn Abdul Barri wa ibn Umar wa Sa'id bin Musayyab. Dan yang mengatakan keharaman taharah dengan maul bahri itu berdalil dengan berdalil dengan di hadis sebelumnya, di halaman sebelumnya, waqad ruwiya mauqufan ala ibn Umar bilafdhin ma'ul bahri la yujzi'u min wudu'in wala janabatin inna tahtal bahri naran thumma ma'an thumma naran hatta adda sab'at abhurin wa sab'an ayyam. Itu juga menjadi dalil kenapa para sahabat itu bisa syak terhadap kesucian maul bahri. Kemudian qauluhu al-hillu maitatu, pada hukum maitatul bahari ada beberapa pendapat ulama. Itu adanya di Hamis, di Ta'liq halaman halaman 19 di Muqarrabanat, dan di Muqarrabanin halaman 33. Wa fihi dalilun ala anna as-samaka at-tafi halalun wa annahu la farqa baina ma kana mawduhu fil ma' wa baina ma kana mawduhu kharij al-ma' min hayawani. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan ala anna as-samak at-tafi, ikan yang tergenang di atas air ataupun yang terdampar itu halal untuk dimakan, dan tidak ada perbedaan apakah dia matinya itu dalam air ataupun di luar air. Wa fihi mustadil, ini hukmu maitatil bahri secara umumnya, liman dhahaba ila anna hukma jami'al anwa'il hayawan allati tasqudul bahra idza matat fihi at-taharah. Ini pendapat pertama mengatakan semua hewan yang meninggal atau mati di dalam air itu hukumnya itu adalah tahir dan boleh dimakan dagingnya. Dia tidak dihukumi sebagai maitah. Pendapat kedua, waqad dhahaba ba'dul ulama illa anna ma kana lahu fil barri mathalun wa nadhir mimma la yu'kalu lahmuhu kal insanil ma'i wal kalbi wal khinzir fa innahu muharram. Pendapat kedua mengatakan semua hewan yang mati di air itu halal kecuali ma fil barri mathalun wa nadhir mimma la yukalu lahmuhu, kecuali apa-apa yang ada semisalnya itu tidak dimakan dagingnya. Contohnya seperti insan ma'i, kalau ada al-kalbul ma'i, dia ada surahnya di dilbar, maka dia haram. Wal khinzirul ma'i, dia ada surahnya itu di darat, maka dia haram. Wa ma lahu mathalun fil barri yukalu fa innahu ma'kulun. Sedangkan misalkan ada
hewan yang apa namanya, dia itu ada keserupaan dengan hewan yang ada di darat. Kalau misalkan hewan di darat tersebut dimakan dagingnya, maka di laut juga dimakan dagingnya. Contoh misalkan kalau ada domba air, maka domba air karena di daratnya itu bisa dimakan dagingnya, maka di laut bisa juga dimakan dagingnya. Pendapat ketiga, wa dhaba akharuna ila anna hadzal hayawan wa in ikhtalafa suwaruha fa innaha kulluha suwuk. Jadi semua hewan air itu halal hukum dimakannya. Tapi kemudian di bawah wa qad istasna haula'i min jumlatiha ad-difdha. Nah, kecuali kata ad-difdha. Kenapa? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an qatl ad-difdha. Jadi ada 3 pendapat ulama di hukum maitatul bahri. Yang pertama menghalalkan keseluruhannya. Yang kedua menghalalkan keseluruhan kecuali yang ada nazir atau misal di darat yang tidak dimakan dagingnya. Kalau bisa dimakan dagingnya maka dia halal. Yang ketiga semua hewan kecuali difdha. Berarti ada 3 pendapat ulama. Kemudian di halaman 18, di halaman 32 Muqarrabanin. Di halaman 31 Muqarrabanin, 17 Muqarrabanat. Wa min fawaidil hadis masyru'iyyatu ziyadah fil jawab ala su'alis sa'il. Beberapa faedah daripada hadis ini adalah yang pertama adalah az-ziyadah fil jawab ala su'alis sa'il li qasril faidah wa adamu luzumil ikhtisar. Faedahnya adalah boleh menambahkan jawab terhadap pertanyaan daripada mustafti ataupun sa'il jika diketahui adanya hajah bagi sa'il. Yang pertama. Kemudian di halaman 14 ta'liqnya. Di Muqarrabanin ta'liqnya di halaman 33. Wa fihi, yaitu hadis ini menunjukkan adalah alim wal mufti idza suila an syai'in wa huwa ya'lamu anna bisaili hajah ila ma'rifati ma wara'ahu minal umur. Bahwasanya ada faedah daripada hadis ini, seorang alim atau mufti jika ditanyakan sesuatu dan diketahui bahwasanya bagi sa'il itu adalah ada hajah di belakang yang ditanyakan tersebut, maka boleh menambahkan daripada jawabannya. Kana mustahabban lahu ta'limuhu iyyahu wa ziyadah fil jawab an mas'alatihi. Kemudian lanjut di halaman selanjutnya, wa fihi wajhun akhar wa huwa annahu lamma a'lamahum bi taharati ma'il bahri wa qad 'alima anna al-bahra hayawanan qad yamutu fihi wal maitah najisun ihtaja ila ya'limahum ayyu'allimahum anna hukma hadha an-naw' minal maitah halal. Daripada faedah juga bahwasanya pengajaran bagi Nabi terhadap taharatul ma ini berangkat dari pengetahuan Nabi bahwasanya di laut itu ada hewan.
Dan hukum daripada hayawan yang mati itu secara umumnya itu adalah maitah. Nah, jika tidak disembelih dengan cara yang halal. Maka ketika Rasul mengetahui perihal tersebut, makanya menambahkan jawaban di hadis huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Nah, itu berangkat daripada pengetahuan Nabi terhadap apa-apa yang ada di antara sahabat. Nah, di antaranya tentang pengetahuan mereka bahwasanya yang mati itu maitah. Pengajaran penambahan jawaban Nabi ini agar mereka tahu bahwasanya maitah di laut tersebut tidak mempengaruhi kenajisan air laut dan juga dia tidak dianggap sebagai maitah. Kita lanjut ke hadis selanjutnya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh disimpan dulu. Nanti sebelum break atau di akhir pertemuan boleh nanti ditanyakan saja, supaya lebih menghemat waktu. Babu taharatil ma'al mutawadda bihi. Hadisnya an Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiyahu wa huwa junubun fahada anhu faghtasala thumma jaa faqala kuntu junuban faqala innal muslima la yanjus rawahul jamaah ila al-Bukhari wa Tirmidzi wa rawal jamaah kulluhum nahwahu min hadithi Abi Hurairah. Yang pertama yang harus dipahami adalah terjemahnya Huzaifah ibn Yaman, ada di ta'liq. Ismuhu Huzaifah ibn Yaman bin Jabir bin Amru syahida Uhudan wa ma ba'daha. Beliau menyaksikan perang Uhud dan perang-perang setelahnya. Sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin. Beliau adalah pemegang ataupun yang mengetahui rahasia Nabi terhadap siapa-siapa saja orang munafik di Madinah saat itu. Wa syahida futuhal Iraq wasta'malhu Umar fil madain. Beliau juga menyaksikan penaklukan kota Irak. Wasta'malhu Umar fil madain, dan ketika masa Khalifah Umar, beliau itu dipekerjakan di kota-kota. Beliau meninggal tufiya sanah 40 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 40 Hijriah. Qauluhu wa huwa junubun. Langsung di bawah, di atasnya dikit. Langsung halaman selanjutnya habis itu. Hadhil lafzah taqawwal al-wahid al-mudzakkar wal muannas wal itsnaini wal jama' bi lafdhi wahidin. Bi lafdhin wahidin. Kata junub ini bisa dipakai untuk mudzakkar, muannas, musanna maupun jamak maupun satu orang. Syahidnya qauluhu ta'ala wa in kuntum junuban, itu dipakai ketika jamak. Wa qaulu ba'du azwajin nabi inni kuntu junuban, itu dipakai untuk muannas. Wa qad yuqal junuban au wa junubun wa ajnabun. Bisa juga dia itu dijamakkan ataupun dimusannakan. Qauluhu la yanjus, di bawahnya fihi lughatan dhammul jim wa fathuha, yaitu najusa. Yang mentambahkannya itu di madhi, mentambahkannya juga di mudhari, berarti najusa yanjusu. Yang mengkasrahkannya di madhi, menfathahkannya di mudhari, berarti najisa yanjasu. Qauluhu innal muslima, di sini membahas tentang apakah hukum kafir itu diambil daripada hadis ini najis atau kafir dia tidak najis. Innal muslima yanjus secara zahirnya menunjukkan bahwasanya muslim itu suci.
nanti yang berpendapat bahwasanya kafir itu najis ain mengambil dalil daripada mafhum hadis ini. Ketika dikatakan muslim suci, berarti yang selain muslim tidak suci. Berarti ada dua pendapat di sini nanti. Yang pertama adalah man tamassaka bi mafhumihi, yaitu ba'du ahli zahir mengatakan bahwasanya faqalu innal kafir najisu ainin. Pendapat pertama, dalil mereka hadis mafhum hadis ini wa qawwa dzalika bi qaulihi ta'ala, dan juga dengan dalil Quran innamal musyrikuuna najasun. Wa ajaba an dzalikal jumhur berarti ada dua pendapat, jumhur dan ahlu zahir. Jumhur mengatakan berarti kafir itu tidak najis ain, sedangkan ahlu zahir mengatakan kafir itu najis ain. Jumhur menjawab terhadap pendalilan mereka terhadap mafhum. Wajib anda likal jumhur bi annal murad minhu annal muslim tahirul a'ta. Bahwasanya muslim itu tahirul a'ta, anggota tubuhnya itu bersih. Li'tiyadihi mujanabatun najasah bi khilafil musyrik li'adami tahaffudhihi 'anil najasah. Bukan makna tahir secara syarak, akan tapi tahirnya secara lughah. Dikatakan al-innamal muslim la yanjus, berarti dia ya tuhur. Maksudnya adalah terhindar daripada kotoran-kotoran dan najis-najis. Sedangkan pendalilan mereka terhadap ayat Al-Quran dijawab oleh jumhur bahwasanya yang dimaksud innamal musyrikuuna najasun, najasan di situ adalah fil i'tiqad wal istiqdar. Najis di situ adalah najis hukmi, bukan najis ain. Najis i'tiqadi, bukan najis ain. Dan hujjatuhum, hujjah jumhur dalam membolehkan takwil ini apa aja, annallaha abaha nisa ahlul kitab, itu satu. Ya, satu aja. Oh, nanti ada lagi. Apa namanya? Jawaban jumhur ataupun hujjah jumhur terhadap bolehnya takwil itu, yang pertama adalah kebolehan menikahi ahlul kitab. Nanti di depannya lagi bahwasanya Rasul pernah minum daripada mazadah Yahudiyah atau mazadah musyrikah, dan bahwasanya Rasul pernah makan daripada undangan seorang Yahudi. Itu di bawah sekali lagi. Dan juga menjadi dalil yang mengatakan bahwasanya kafir itu najis ain adalah hadis inzali sallallahu alaihi wasallam wafda taqifil masjid. Bahwasanya Rasul pernah menempatkan utusan daripada Bani Saqif yang merupakan musyrik itu pada ujung masjid sebagai tempat tinggal mereka. Dan kemudian kalam sahabat liqaulis sahabah qaumun anjasun, mereka adalah kaum-kaum yang najis. Tapi kemudian dijawab ajabal jumhur an hadis inzali wafda taqif. Di bawahnya lagi, ini langsung ini berurut kita baca. Wajabal jumhur an hadis inzali wafdi taqif bi annahu hujjatun alaihim lalahum. Kehujahan mereka terhadap hadis inzal wafda taqif ini hujjah yang menolak pendapat mereka, bukan mendukung pendapat mereka. Lianna qawlahu laysa 'alal ardi min anjasil qaumi syai'un innama anjasul qaum 'ala anfusihim. Karena Rasul setelah kalam sahabat qaumun anjasun itu mengatakan laysa 'alal ardi min anjasil qaum, bahwasanya tidak ada di atas muka bumi ini kaum yang najis. Innama anjasul qaumi 'ala anfusihim, bahwasanya najis itu ada terletaknya pada diri mereka. Berarti yang maksudnya di sini adalah najisnya najis i'tiqad, bukan najis hukmi atau hissi atau ain. Bukan hukmi, aini. Wahia mahallun niza.
Dan juga mereka memakai dalil yang mengatakan kafir itu najis ain wa hadis Abi Tha'labah bi anal amra bi ghusl aniyah laisa li talawuthiha bi rutbatin. Oh enggak, ini jawaban jumhur juga terhadap hadis Abi Tha'labah di atas. Kita lewat dikit tadi. Bahwasanya perintah Rasul menyucikan aniyah itu bukan karena terkotorkan oleh apa-apa yang keluar daripada keringat ataupun air liurnya orang kafir. Bal litabkhihimul inzir wa syurbihimul khamar. Akan tapi karena ditakutkan mereka itu memasak daripada khinzir dan juga meminum daripada khamar. Nah, dan sambungan daripada sihah hujjah takwil daripada jumhur itu faqarinatuhu ma thabata fi sahihaini min annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a min mazadah musyrikah. Bahwasanya Rasul itu pernah mau berwudu daripada mazadah, yaitu tempat minumnya seorang musyrikah. Wa rabata Sumamah ibnu Athal wa huwa musyrikun bisariyati min sawaril masjid. Hujjah takwil ayat Al-Quran innamal musyrikuna najasun kepada najis i'tiqad juga ini dalilnya bahwasanya Sumamah bin Athal seorang musyrik itu diikat di tiang salah satu tiang masjid. Wa akala min asyatil lati ahdathu lahu yahudiyah min Khaybar, dan beliau juga makan daripada domba yang dihadiahkan oleh Yahudiyah Khaybar. Wa akala minal jumnil majlum min biladin Nasara, dan juga beliau makan daripada jibnah, keju yang dikirim daripada negeri Nasara, negeri orang kafir. Dan juga min hadis Ibnu Umar wa akala min khubzis syair wal ihalah lamma da'ahu ila dzalika yahudi. Dan juga beliau pernah makan daripada roti dan minyak yang diundang oleh orang Yahudi saat itu. Oke, di halaman 24 Banat halaman satu Banin. Hadisul bab aslun fi taharatil muslim hayyan wa maitan. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya sucinya muslim baik dia dalam keadaan hidup maupun keadaan meninggal. Amal hayy fa ijma', ketika hidup dihukumi secara tahir secara ijma', sedangkan ketika meninggal ada ikhtilaf ulama. Pendapat pertama, fadhahaba Abu Hanifah wa Malik ila akhirih ila najasatihi. Pendapat pertama Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan wa ghairuhum itu berpendapat bahwasanya muslim ketika meninggal itu hukumnya adalah najis. Wa dhahaba ghairuhum ila taharatihi, dan selain daripada Abu Hanifah dan Malik dan yang disebutkan itu berpendapat bahwasanya, atau qaul kedua berpendapat bahwasanya muslim itu ketika meninggal hukumnya adalah tahir. Dalil yang mengatakan bahwasanya muslim ketika meninggal itu najis berdalil dengan wastadalla sahihul wahdi lil awwalaini ala najasati binazhi zamzam minal habash,
yaitu dikosongkannya air Zam-Zam atau sumur Zam-Zam minal Habas ketika jatuhnya seorang Habasyi dan meninggal di dalam sumur tersebut. Sedangkan dalil kepada taharahnya muslim hayyan wa maitan, yang maitannya ini nggak disebutkan di sini, tapi salah satunya adalah dalil Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Dan itu berlaku juga kepada hukum kafir suci dengan dalil Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Wafil hadis minal fawaid masyru'iyyatut taharah inda mulabasatil umuril azimah. Jadi fawaid daripada hadis ini di halaman selanjutnya. Masyru'iyyatut taharah inda mulabasatil umur al-azimah. Maksudnya disunnahkan bertatahur atau bersuci ketika menjumpai sesuatu yang agung. Wa ihtiram ahlil fadli wa tawqirihim, dan juga menghormati orang yang memiliki keutamaan, wa musahabatuhum ala akmalil hayat, dan menjumpai atau membersamai mereka itu dengan keadaan sebaik mungkin. Itu faedah-faedahnya. Kemudian lanjut ke bab hukmil ma idza laqatun najasah. Hadisnya an Nabi Sa'id al-Khudri qala qila ya Rasulullah ana tawaddau min bi'ri buda'ah wa hiya bi'run yulqa fiha al-hiyadu wa luhumul kilab wa nitan. Faqala Rasulullah al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'. Wa qala Ahmad bin Hanbal hadisun bi'ru buda'ah sahih ila akhirih. Yang bisa diambil daripada hadis ini, yang pertama adalah terjemah Abi Sa'id al-Khudri di ta'liq. Ismuhu huwa Sa'ad bin Malik bin Sinan Abu Sa'id al-Ansari al-Khudri. Kemudian huwa minal mukaththirina bir riwayah. Kemudian istasghara bi Uhudin, beliau masih kecil pada perang Uhud. Wastashhada abuhu biha, ayah beliau itu syahid di perang Uhud. Wa ghaza huwa ma ba'daha, dan beliau ikut perang setelah perang Uhud. Kemudian di ta'liq halaman selanjutnya, dibanding halaman 44, dibanding halaman 27. Poin ketiga, wasfu bi'ri buda'ah. Bi'ru buda'ah ya ahadu abaril Madinah al-Munawwarah, taqaul an shimalu gharbil Masjidin Nabawi asy-Syarif. Kemudian lanjut beberapa kalimat. Buda'ah bitamil ba wa tukassar aidan dar li bani Sa'idah bil Madinah. Jadi bi'ru buda'ah adalah nama tempat atau perkarangan rumah untuk punyaannya Bani Sa'idah yang ada di Madinah. Wa bi'ruha ma'rufah, dan bi'run ataupun sumur Bani Sa'idah tersebut ma'ruf, yaitu bi'ru buda'ah ini. Wa fiha malum min amwali ahli Madinah, di dalamnya itu banyak terdapat harta daripada ahli Madinah juga. Waqil, ada yang mengatakan juga bahwasanya bi'ru buda'ah itu dinamakan buda'ah ala ismin malikil bi'ri sumiyat bihi. Pemilik sumurnya menyebutnya dengan buda'ah, makanya disebutnya bi'ru buda'ah. Wahadil bir kan fi munqadir min al-ard, yaitu letaknya itu landai di bawah ketinggian tanah, dia agak masuk ke dalam berarti.
di bawahnya dikit. Wa nastati'u min khilal riwayat al-muta'addidah al-waridah fi wasfiha an nulakhis wasfaha bi annaha kanat bi'ran wasi'ah la yataghayyaru launu ma'iha. Sifat bi'r mudha'ah juga dia adalah sumur yang besar yang tidak berubah warnanya ataupun ta'munnya ataupun rihunnya dengan masuknya najis. Maka di sini Rasul mengatakan bahwasanya al-ma' la yunajjisu syai'. Oke, lanjut. Halaman, langsung ke halaman 30, Banat 48 Banin. Wal hadithu yadullu ala anna al-ma' la yanjusu bi wuqu'i syai'in fihi sawa'un kana qalilan aw katsiran walau taghayyarat awsafu aw ba'dhuha. Secara zahir hadis menunjukkan air tidak menjadi najis dengan jatuhnya apa-apa yang kotor, baik dia itu sedikit maupun banyak, karena kata-katanya adalah al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Akan tapi ijma' ulama bahwasanya air yang berubah salah satu daripada tiga sifatnya itu dia itu hukumnya adalah najis. Jadi ijma' di sini mentaksis hadis ini. Jadi apa-apa yang berubah daripada air itu hukumnya adalah najis, baik dia banyak maupun sedikit. Oke. Kemudian lakinnahu qama al-ijma' ala anna al-ma' idza taghayyara ahdu awsafihi bin najasah kharaja 'an at-tahuriyah fa kana al-ihtijaju bihi la bi tilka ziyadah kama salaf. Fala yanjusul ma'u bima laqahu. Ini pendapat pertama. Fala yanjusul ma'u bima laqahu walau kana qalilan idza taghayyara. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya air yang sedikit itu jika kejatuhan najis maka hukumnya itu adalah tetap tahir. Wa qad dhahaba ila dzalika Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wal Hasan al-Basri wa ila akhirih wa minhu Malik wal Ghazali. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, wa dhahaba Ibnu Umar wa Mujahid wa Syafi'iyah wal Hanafiyah wa Ahmad ila akhirih ila annahu yanjusul qalilu bima laqahu minan najasah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya air yang sedikit yang kena najis itu hukumnya adalah najis meskipun tidak berubah salah satu daripada tiga sifatnya. Salah satu alasan yang mengatakan itu najis adalah tusta'malun najasatu bi isti'malihi. Karena tusta'malun najasatu bi isti'malihi